Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua bagian pertama agenda 2 mengenai penetapan core issue dan gagasan kreatif mengenai analisis isu keterbatasan dalam pengembangan profesional bagi dosen menggunakan metode analisis Fishbone oleh Muhammad Yusuf SIP, MSc, peserta Latsar 2024, CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut saya lanjutkan mengenai penjelasan analisis isu keterbatasan dalam pengembangan profesional bagi dosen menggunakan diagram atau studi analisis Fishbone. Keterbatasan dalam pengembangan profesional bagi dosen adalah masalah utama pendidikan saat ini di dunia perguruan tinggi negeri. Banyak kategori penyebab sehingga terjadi isu ini. Yang pertama adalah persoalan sumber daya manusia. Persoalan kurangnya pelatihan khususnya bagi dosen tidak mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka atau background keilmuan mereka atau background program studi mereka. Berikutnya adalah persoalan kompetensi dosen yang berbeda. Persoalan variasi dan kompetensi dosen dapat mempengaruhi partisipasi dalam program pengembangan ini. Pada poin kedua adalah persoalan proses, yaitu kurangnya program pengembangan yang terstruktur bagi institusi tidak memiliki program pengembangan yang jelas dan terorganisir, sehingga waktu yang terbatas bagi dosen seringkali terlalu sibuk dan mengajar dan penelitian sehingga sulit untuk mengikuti proses-proses pelatihan. Ini sering terjadi di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Negeri Jakarta. Poin ketiga adalah persoalan lingkungan atau faktor lingkungan. Dukungan institusi yang minim, beberapa institusi tidak memberikan dukungan yang cukup dalam bentuk anggaran dan fasilitas untuk pengembangan profesional. Ini sering terjadi. Budaya akademik yang tidak mendukung, lingkungan kerja yang kurang kolaboratif dapat menghalangi motivasi dosen untuk mengembangkan diri. Poin keempat adalah teknologi. Kurangnya akses ke sumber daya digital. Dosen mungkin tidak memiliki akses ke platform pembelajaran online atau materi pengembangan profesional yang berkualitas. Bukan karena kekurangan akses, tapi kadang dosen karena tidak memiliki waktu sehingga jarang memiliki akses waktu untuk mempelajari akses-akses digital ini. Sehingga terjadi ketidakpahaman dalam memanfaatkan teknologi. Beberapa dosen mungkin tidak terampil dalam menggunakan teknologi untuk pengembangan profesionalitasnya. Poin kelima adalah persoalan kebijakan. Kebijakan institusi yang tidak mendukung kebijakan yang ada mungkin tidak memprioritaskan pengembangan profesional dosen, sehingga biasa terjadi keterbatasan anggaran pembiayaan untuk program pengembangan seringkali tidak. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah yang pertama, kualitas pengajaran yang menurun. Dosen yang tidak dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka karena kurangnya kompetensi pelatihan yang diberikan oleh universitas. Yang kedua adalah kesenjangan dalam kualitas pendidikan sehingga mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman yang optimal karena dosen dalam bentuk mengajarnya masih terbelakang karena jarang mengikuti pelatihan atau pengembangan yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah motivasi dosen yang menurun. Dosen yang merasa tidak berkembang cenderung kurang termotivasi dalam mengajar sehingga berdampak terhadap proses pembelajaran. Solusi potensial yang ditawarkan adalah yang pertama, meningkatkan akses ke pelatihan, menyediakan pelatihan yang lebih terstruktur dan relevan. Yang kedua adalah memberikan dukungan dari institusi, memperkuat dukungan dari institusi dalam bentuk anggaran dan fasilitas yang jelas. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi dan jaringan, menciptakan budaya kolaborasi di antara dosen untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Analisis ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengembangan profesional dosen dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengatasinya perlu pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam berbagai pihak terkait, khususnya di lingkungan kampus dan kementerian. Cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.